Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahil qail, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, ibu dan apalagi punya jabatan. Menakutkan, karena saya ingat betul pesan bapak saya, perempuan itu penyakitnya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya hati-hati dengan perempuan. Segenap sivitas akademika IAIN Metro yang saya hormati, moderator yang saya banggakan, dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi, selamat bergabung di IAIN, Institut Agama Insyaallah Negeri. Insyaallah Negeri. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan bakso, minumnya susu. Hai anak-anak IAIN Metro, I love you. Setelah perjalanan panjang saya, kenapa saya katakan panjang? Saya sudah 13 hari belum pulang rumah, keliling Jawa, kemudian lanjut ke Sumatera Selatan. Saya kemarin masih di Musi Banyuasin, landing di Jakarta tadi malam. Hari ini di Lampung, nanti siang di Labuan Ratu, besok pagi di Lampung Tengah, besok malam harus kembali acara di Jakarta. Maka saya bilang, kalau saya pulang ke Lampung ini seneng Bu, karena saya lahirnya di Lampung. Saya lahir di Lampung Timur. Lucunya lagi apa, kawan-kawan saya ketika ditanya, Gus, kamu lahir di mana? Di Lampung. Lampungnya di mana? Di Jabung. Hah? Jabung kan tempat maling, masa ada kiai? Gitu. Itu membuat saya bersedih. Makanya saya niatkan sekalian sowan Bapak Ibu saya di Jabung. Pagi hari ini saya bisa sowan para mahasiswa dan mahasiswi baru di IAIN. Walaupun suara saya nggak karu-karuan ini. Adik-adik mahasiswa yang saya muliakan, perkenankan saya datang sebagai sahabat yang sharing terhadap sahabat yang lain. Saya selalu menempatkan diri saya dengan teman-teman saya di Jakarta, di kalangan artis, pengajian bersama teman-teman artis, itu sebagai sahabat. Termasuk dengan Mas Deddy Corbuzier, termasuk hari ini saya membuat pengajian di Jakarta, gerakan moderasi bersama Gus Miftah. Kebetulan saya ada pengajian teman-teman artis seperti Atta Aurel, Nagita Slavina, kemudian Rizky Bilar, Lesti Kejora, atau yang terbaru ikut-ikut saya seperti Aura. Kalau Aura Kasih sudah lama, Aura Kasih, ada Wika Salim, Nikita Mirzani, dan yang paling baru subhanallah, idolanya bapak-bapak dosen IAIN Metro. Siapa? Lucinta Luna. Kelihatannya cantiknya minta ampun Bu. Begitu peluk saya, subhanallah, businya keluar. Nah, saya selalu menempatkan diri saya sebagai sahabat karena saya meyakini bersedih dengan orang yang tepat itu lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Nah, saya meyakini orang yang tepat itu adalah sahabat. Satu sahabat yang memahami air matamu itu lebih berharga dibandingkan 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Makanya selalu saya bilang, yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari sahabat. Apa perbedaan teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar, satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan teman, bukan pacar. Yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat?
sahabat adalah satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Nah, makanya di dalam bersahabat kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Kebetulan saya itu ngefan banget sama Ibnu Athaillah, Shahibul Hikam. Makanya kenapa anak saya kasih nama Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa Mbak? Terlalu panjang. Anak-anakku dewe. Nah, di situ Ibnu Athaillah pernah mengatakan dengan begitu indahnya. Makanya kalau ada adik Maisa, kenapa saya banyak produk quote ya? Saya sampai dikasih julukan sama teman-teman di Metro TV itu, Kick Andy, Gus Miftah itu Master of Quote. Karena kebetulan saya banyak memproduksi quote gara-gara saya termotivasi dengan Ibnu Athaillah. Kalau Bapak Ibu adik-adik baca Hikam itu kan isinya quote semua. Coba Anda lihat, motivasi, persoalan rezeki umpamanya. Ibnu Athaillah mengatakan ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Itu kan motivasi. Makanya kenapa saya banyak membuat motivasi, gara-gara itu Bu Rektor, saya mendapatkan anugerah 3 hal dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang salah satunya adalah selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Nah, ternyata saya dilukis bukan karena saya tampan Bu, kalau itu fakta sih gitu. Tapi karena saya banyak quote-quote yang saya sampaikan dakwah milenial melalui quote. Contoh begini, dulu ketika amaliyah Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dikit-dikit dibid'ahkan, disesatkan, dineraka-nerakakan. Saya jawab ketika pengajian akbar di Masjid Istiqlal bersama Wakil Presiden, saya bilang, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Atau di kalangan para pendosa, saya mendapatkan julukan apa Bu? Presiden para pendosa. Karena pembelaan saya, kemudian agitasi saya, pendampingan saya kepada para ahli maksiat. Di situ saya sering mengatakan, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Dan yang paling ramai adalah jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Atau ketika berbicara para jomblo, saya juga punya banyak untuk para jomblo. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Nah, yang paling menyedihkan satu Bu Rektor, ada satu mobil tangki sedot WC, ada gambarnya Gus Miftah, dan quote-nya nggak asik, bokongmu adalah rezekiku. Di dalam masalah persahabatan, ini kenapa mungkin nanti teman-teman sahabat saya dari ex-nabi teroris bisa menyampaikan bahwa salah satu pikiran yang salah tentang beragama dan berbangsa itu dipengaruhi oleh kawan, teman pergaulan. Makanya ketika saya pernah diundang sama Metro TV di acara Mata Najwa, saya sebagai bintang tamu, saat itu saya bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Bapak Ibu, ada 200 lebih orang yang hari ini masuk Islam melalui saya dengan segala keterbatasan saya. Dari tokoh-tokoh selebriti Anda bisa lihat Mas Deddy Corbuzier, kemudian DJ Katy Butterfly, seorang DJ dari Thailand Bu. Kalau perform naudzubillah min dzalik hanya pakai kotang dan sempak saja Bu. Untungnya mata saya terlindung dengan kacamata hitam, sehingga kalau ngelirik nggak kelihatan Bu. Ada juga kemudian saya mengislamkan seorang ateis dari Belanda bulan sekitar setelah Ramadan, setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara waktu peresmian gereja. Mungkin adik-adik yang main medsos, ibu-ibu ingat tahun 2021 saya dibully habis-habisan gara-gara saya ceramah di gereja. Saya trending Twitter berhari-hari. Lucunya apa? Di Indonesia saya dibully, tapi saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Nah, saya dibully mati-matian, Miftah kafir, gara-gara saya ceramah di gereja. Miftah kafir,
Apakah saya sakit hati? Tidak. Saya bilang, dasar kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Selesai Bu. Alasan mengkafirkan saya apa waktu itu Mas Moderator? Karena saya dianggap masuk tempat ibadah agama orang lain. Jawaban saya sederhana. Kalau gara-gara saya masuk tempat agama ibadah orang lain dibilang kafir, berarti orang Indonesia mayoritas kafir. Kenapa? Karena mereka biasa masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Lah kenapa mereka mengkafirkan saya? Ya mungkin mainnya kurang jauh, temannya kurang banyak, tidurnya kurang malam, ya mungkin kopinya juga kurang kental. Saya minum kopi dulu ya Bu ya. Karena kalau ada kopi panas harus diminum Bu. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Mbak-mbak santri putri yang nggak punya kiriman skincare dari orang tuanya, belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Bu Rektor, Anda jadi rektor tuh kayak kopi saja Bu, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Bu Rektor tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Codot pulang Bu Rektor nggak bisa tidur nih. Nah, ada sekalian, saya bilang orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Nah, coba bagaimana kemudian Anda melihat hari ini seorang artis sensual begitu belajar agama yang baru beberapa saat sudah berani mengatakan maulid Nabi itu haram, bid'ah, nggak ada dalilnya. Memasang kaligrafi Allah berjajar dengan Muhammad itu haram karena seolah-olah menyamakan kedudukan antara Muhammad dan Allah. Ya kita sebut saja artis Faifi yang dulu tahun 2008 dia pernah syuting sama saya. Atau kemudian orang yang tidak belajar agama dengan benar mengatakan Fatihah untuk orang mati itu tidak ada dalilnya. Saya sampaikan dengan segala hormat, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah tentunya dengan kemampuan masing-masing. Maka saya memahami fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Bu Rektor menjadi rektor, silakan jadi rektor yang terbaik. Anda menjadi dosen, silakan menjadi dosen yang terbaik. Anda menjadi mahasiswa, yuk jadi mahasiswa yang baik. You menjadi dai, jadi dai yang baik. Moderator yang baik. Tapi saya pikir moderatornya ini setia. Saya punya quote, laki-laki yang punya, Anda punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Kayak moderator kita. Nah, maka kemudian apa? Ternyata setelah saya kaji, pemahaman-pemahaman seperti itu, termasuk pemahaman kebencian kepada negara, itu dipicu dari lingkungan pergaulan, dari lingkungan pengajian. Nah, makanya kenapa kemudian kemarin di Rapimnas TNI Polri, Presiden Jokowi mengatakan kepada para anggota Polri dan TNI, beliau mengatakan apa? Tolong para suami awasi WA grup para istri. Jangan sampai istri terpapar paham radikalisme intoleransi dengan mengundang ustadz-ustadz yang berpaham radikalis. Saya ketemu pas praktik, saya bilang sama beliau, Pak Menteri, perintah Presiden keren nih, WA grup para istri diawasi oleh suami. Pertanyaan saya, emang berani? Yang ada istri ngawasi HP suami, ada-ada saja itu. Perempuan itu kan ahli sejarah Pak. Sekali Anda punya salah, seumur hidup perempuan akan ingat terus gitu. Apalagi perempuan jilbabnya ungu. Wow gitu. Oh Bu Rektor ya, mohon maaf Bu Rektor. Nah, kalau jilbabnya putih insya Allah lah lebih parah gitu kan. Nah, jadi saya masih jadi ingat, laki-laki juga kurang ajar karena mungkin karena terlalu stres dengan perempuan. Saya ada kajian di Belanda setelah saya viral pengajian di klub malam Bu, saya dapat undangan dari klub-klub malam dan media di Belanda. Saya ditemani sama kawan saya kayak juragan yang sebulan dia berpenghasilan miliaran. Bro, saya mau masuk toilet, nitip HP gua dong. Begitu HP-nya saya bawa, apa yang terjadi? Ada incoming call, ada telepon masuk. Ternyata siapa Bu? Security. Saya mikir,
Ini nggak mungkin sekelas miliarder security berani telepon langsung. Begitu dia keluar saya tanya, bro ada telepon tuh dari siapa? Security. Oh security. Saya bilang jawab jujur, siapa itu security? Istri saya Agus. Jadi suami itu kurang ajar ya adik mahasiswi. Ingat, laki-laki itu kalau baru menikah kontak kamu di HP-nya namanya siapa? My Angel. Wah. 5 tahun bidadariku. 10 tahun security. 15 tahun gerandong. 20 tahun Israel pak itu. Lama-lama mak lampir juga itu. Nah, maka kemudian apa? Kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Apa kata Ibnu Athaillah? Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan terengginas, dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Makanya itulah kenapa saya dengan Mas Dedi itu langgeng, Bu. Ketika dia punya salah, saya tegur selaku sahabat. Mungkin adik-adik ingat podcast Mas Dedi tentang LGBT yang undang Ragil sebagai bintang tamu. Semua orang telepon, semua orang menasihati Deddy Corbuzier supaya take down videonya. Sama sekali tidak tergerak. Saya datang sama dia, saya nasihati dia. Saya bilang, bro, anggap gua sebagai sahabatmu. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Hari ini mungkin kamu terluka, dibully sama sekian orang, maka saya datang menangis sebagai sahabatmu dan akan mengusap air matamu. Maka kemudian apa? Yang lu mau dari gua apa? Dia bilang. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, saya bisa menerima perbedaan, tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Dan bagi saya LGBT itu adalah penyimpangan. Jangankan lu yang berperilaku LGBT, mendukung saja seperti istrinya Nabi Lut alaihissalam, itu dilaknat oleh Allah. Maka kalau kamu ingin mendengarkan kalimat saya, tolong kamu take down. Langsung di take down. Kenapa? Karena saya meyakini sesuatu yang berangkat dari hati pasti akan diterima oleh hati. Nah, makanya kalau Bu Rektor marahi mahasiswa dengan emosi, maka mereka pun akan menerimanya dengan emosi. Makanya saya bilang, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, jangan pernah cintai pasanganmu dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Nah, ternyata kemudian apa? Lingkungan ini menjadi penting. Maka, mohon maaf, saya tidak pernah membenci siapapun. Orang yang punya sumbangsih terhadap Islam, saya angkat topi. Tapi kemudian yang kita musuhi adalah pikiran-pikirannya. Contoh begini. Kalau Anda mengatakan saya Ustadz Gus Miftah bermusuhan dengan Ustadz Khalid Basalamah, ya saya pernah berseberangan soal wayang sebelum Ramadan. Ketika beliau mengatakan wayang itu haram, dimusnahkan saja. Saya kasih kontra narasi, saya nggak setuju. Walaupun saya konsekuensinya dibully oleh kaum Wahabi, ya 100.000 komentar nyerang saya, Bu. Tapi saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Ketika di Arafah, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah, sama-sama wukuf di Arafah. Beliau keluar dari tenda, saya samperin, Bu, saya peluk. Karena bagi saya apa? Yang kita lawan itu pemikirannya, bukan orangnya. Makanya kenapa kemudian di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Saya banyak berseberangan dengan Habib Rizik soal pemikiran, tetapi selaku habaib beliau saya hormati. Sama, selaku duriannya Kanjeng Nabi wajib kita hormati, tetapi perilaku, tindakan, dan pikirannya tidak harus kita taati. Selama kemudian bertentangan, tidak sesuai nalar, atau kemudian secara logika dia tidak masuk, ya saya bila berbeda pendapat. Nah, demikian juga dengan persoalan ustadz di Indonesia. Kenapa saya katakan salah pengajian itu bahaya? Karena ya mohon maaf, inilah yang kemudian terjadi di Indonesia. Berangkat dari salah milih pengajian, yang terjadi kemudian apa? Menjelek-jelekkan pemimpin. Maka beberapa bulan yang lalu saya sempat ramai tulisan saya yang mengatakan apa? Kebencian kepada pemimpin itu merupakan pintu dari salah satu pintu radikalisme. Bagaimana kemudian kita berpikir? Coba kita lihat. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan moderasi kepada Nabi Musa dan Harun. Saya kasih dalilnya. Satu ketika Bapak Ibu adik-adik, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah paling top di masanya, itu pernah didatangi sama ulama yang agak keras.
Jadi kalau ada ulama cangkemnya atas sih dari dulu gitu. Kalau Gus Miftah cangkemnya lucu, nah ini cangkemnya keras gitu. Kenapa saya lebih suka yang humoris, Bu? Karena cewek sekarang lebih suka cowok yang humoris daripada yang romantis. Lebih baik humoris berakhir romantis daripada romantis tapi berakhir tragis lah gitu. Nah, Khalifah Harun Ar-Rasyid Bapak Ibu didatangi sama ulama keras. Dia mengatakan apa? Ini nasihun lah, wahai Harun Ar-Rasyid, saya akan menasihati Anda. Fa musaddidun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Khalifah Harun Ar-Rasyid? Hei, kamu ulama, kata Harun Ar-Rasyid. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala man huwa khairum minka, pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Yang lebih baik dianggap dibandingkan saya siapa? Oh mohon maaf, yang lebih baik dibandingkan kamu siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Tapi apa perintah Allah kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun? Allah mengatakan faqulalahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan lemah dan lembut. Pertanyaan saya begini, ini sekelas Fir'aun loh bro, yang mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu orang, Bu, mohon maaf, yang semuanya dikasih sama Allah. Seumur hidup Fir'aun itu cuma selilitan sekali. Gara-gara dia selilitan, dia marah, kemudian Allah ngutus malaikat untuk dandani giginya Fir'aun. Malaikat tanya, Tuhan, kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Hei malaikat, giginya Fir'aun kamu perbaiki, masa ngaku Gusti Allah kok cangkemnya selilitan? Fir'aun itu, Bu, mohon maaf, kalau dia makan sambal, Bu, yang mules bukan perutnya, Bu, bukan sambelnya, Bu, tapi perutnya. Kalau dia kehujanan, yang pilek bukan hidungnya, Bu, air hujannya. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya gitu. Jadi apa? Ini sekelas Fir'aun. Musa diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Ini kan moderasi, wasatiyah. Pertanyaan saya sekarang begini, apakah Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Kok kita ngomong kasar sama presiden? Apalagi kita punya wakil presiden seorang ulama yang merupakan keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yang seorang sekali bermaulana Habib Lutfi, seorang presiden ulama sufi sedunia, yang merupakan ketua Jatman, yang merupakan 20 tokoh berpengaruh di dunia, begitu mencintai pemimpinnya. Sementara dengan pemahaman yang salah kita menjelek-jelekkan pemimpin. Maka saya bilang, kebencian yang berlebih kepada pemimpin adalah merupakan pintu masuk radikalisme. Apakah termasuk pemimpin Yayan, Bu? Itu tergantung Ibu, hitungannya dengan saya seperti apa, Bu. Ibu pintar juga cari setara, curi-curi setara. Artinya apa? Bahwa kemudian kalimat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, pemahamannya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu tanpa syarat. Tapi begitu kita diperintahkan taat kepada pemimpin, Allah tidak langsung menggunakan fi'il amr atiu, tetapi Allah menggunakan wawul atof. Dan artinya apa? Memang pemimpin itu berpotensi salah. Tapi toh kalau perlu mengingatkan, watawasau bil haqi watawasau bis sabar. Makanya kalau adik-adik besok kemudian demo, anak-anak IAIN, saya dulu kuliah itu nggak pernah masuk, nak. Tiap hari saya demo. Tapi yang saya demo dari kebijakan rektor, dekan, sampai saya dulu memberi DO, Bu, gara-gara waktu itu Menteri Pendidikannya Pak Malik Fajar, dekan saya di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu Pak Abdullah Fajar. Beliau lagi ngomong soal pendidikan, saya maju. Saya bilang, saya menolak blueprint Bapak. Silakan Bapak turun dulu, saya mau ngomong. Tapi mohon maaf, yang saya tolak karakter dan pemikirannya, bukan orangnya. Begitu saya selesai orasi, Bu, Pak Malik Fajar, saya ambil tangannya, saya cium. Pak Abdullah dekan saya cium tangannya. Kenapa? Bagi saya yang saya musuhi itu bukan personalitinya, tetapi pikirannya. Lah, jeleknya mahasiswa sekarang itu kalau sudah demo itu mencaci maki. Bahkan urusan personality. Yang terbaru umpamanya
soal Mas Erick Thohir dicaci maki oleh seorang namanya Faisal Assegaf, menuduh Erick Thohir nikah secara gaib kemudian anaknya ditelantarkan. Ini bagi saya beragama dan berbangsa yang tidak sehat. Kalau kemudian harus memberikan nasihat, ya tentunya dengan cara yang baik dong. Saya ini orang memandang pemerintah ini tidak anti kritik. Contoh apa? Ketika Presiden Jokowi membuat kebijakan legalitas miras, masih ingat? Legalisasi miras. Saya orang yang pertama kali menolak. Dan saya orang yang pertama kali ditelepon oleh istana bahwa legalitas itu akan dibatalkan. Karena cara menyampaikan kita asik. Waktu itu saya bilang, begitu kepres datang ke presiden, saya bilang, mohon maaf Pak Presiden, saya menolak keras legalisasi miras. Kenapa? Karena keharaman khamr di dalam Al-Quran qat'i mutlak. Beda dengan bunga bank umpamanya, apakah itu riba atau tidak itu debatable. Tapi kalau khamr mutlak, maka saya menolak ketika miras dilegalkan. Satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu Pak Presiden, apa? Es batu. Mau saya bilang begitu. Dan ternyata dia nggak marah Bu. Beliau nggak marah. Saya ditelepon sama Mas Praktik, Gus, besok sama Presiden akan dibatalkan. Saat itu saya trending topik nomor 2. Nomor 1 perceraian Wulan Guritno. Wulan Guritno karena kasus perceraiannya. Nomor 2 Gus Miftah karena menunggu selesainya masa iddah Wulan Guritno. Santai aja Bu. Karena hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh canda ya Bu ya. Ibu canda katanya. Janda. Ada janda di sini? Oh enggak ada. Oh ada. Wahai para janda, ingatlah bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghasilkan surga. Wah. Bisa kalau mahasiswa nikah dengan janda enak le, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Janda. Apakah ini penyanyinya janda? Oh bukan. Oh janda. Oh, Abu Janda. Gemuk sekali penyanyinya ini. Tapi nggak apa-apa deh. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek gemuk hanya fokus ke mohon maaf. Karena cewek seksi hanya fokus pada perasaan, tidak pernah fokus pada penampilan. Mohon maaf. Cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Lagian santai aja Bu. Cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Kalau kayak Bu Rektor ini kalau foto mesti posenya miring set gitu. Khawatir lemak perutnya kelihatan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, maka cara pandang seperti inilah yang kemudian butuh kita moderasi. Maka moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Nah, kalau kemudian kita membenci pemimpin, lah otomatis kan produknya itu akan kita benci. Ya mau nggak mau dong. Padahal coba kalau kita melihat eksistensi bangsa kita hari ini adik-adik ya, kita belajar lebih jauh. Malaysia itu 15 tahun yang lalu lebih kaya dibandingkan kita. Sekarang coba Anda lihat, Malaysia bangkrut Pak. Saya bilangnya bukan Malaysia lagi, Malaysia, karena semuanya dimaling, batik dimaling, reok dimaling, dan sebagainya. Mereka hari ini bangkrut. Atau kemudian presiden yang digadang-gadang oleh kelompok ekstrim kanan bisa membawa kemajuan untuk Islam, Presiden Turki Erdogan. Hari ini mata uang lira itu di bawah rupiah, hancur. Kurang apa dengan negara kita? Bahkan kalau Anda lihat indeks rupiah hari ini, mohon maaf, 3 besar mata uang paling paling zona nyaman hari ini ada 3. 1 dolar Hong Kong, kemudian yang kedua dolar Singapura, dan ketiga adalah rupiah. Kita di atasnya ringgit jauh. Artinya apa? Dengan kondisi seperti itu, kenapa kebencian itu justru seolah-olah dimodifikasi? Maka pikiran-pikiran seperti ini saya pikir perlu dimoderasi. Coba kurang apa sih pemerintah sama kita Bu? Begitu muncul COVID, langsung ada BLT, bantuan langsung telas gitu kan.
Lucunya orang Metro ini subhanallah, bantuan BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. Wah. Muncul lagi BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya kemarin saya ketemu sama Pak Erlangga, saya bilang, Pak, mau bikin lagi BLT untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Apakah orang Metro ngaku-ngaku gila? Saya bilang. Nah, artinya apa? Paham-paham seperti inilah yang kemudian you boleh kritik pemerintah, tapi dengan cara yang baik. Saya itu kadang-kadang nggak tega ya ketika orang menghina, mencaci maki Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin dengan cara yang tidak beradab umpamanya. Ini sama sekali tidak dicontohkan oleh agama. Maka saya mencatat ada 3 tantangan moderasi. Kalau Anda silakan ingat, nanti di akhir session akan kita tanya jawab, saya yang bertanya atau Anda yang menjawab, atau sebaliknya kamu bertanya saya menjawab. Ada 3 tantangan moderasi yang harus kita pahami. Yang pertama, begini Bu, kalau pengajian sama masyarakat umum ya saya sak geleme Bu. Tapi kalau di kampus saya irotain nulis lah, biar kelihatan pinter dikit gitu. Ya walaupun saya di NU itu termasuk yang nggak pinter Bu, tapi ya paling mahal, itu aja. Saya punya prinsip Bu, kula saya ini dakasuro rohuso ilal adab. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kenapa belangkon saya mahal? Kenapa saya muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang panitia muktamar, saya lelang 1 belangkon. Bu Rektor tahu laku berapa? Belangkon yang saya pakai 10 tahun yang lalu harga 90.000, saya jual laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk muktamar NU 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta Bu, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Isi belangkon, isi belangkon. Saya sebenarnya udah membatasi untuk guyon sebenarnya, tapi lihat Bu Rektor, saya pengen membuat beliau tertawa. Bu Rektor jangan lupa bahagia ya Bu ya. Kalau lupa sini aku bahagiain. Iya. Itu belangkon. Kula sayin idza kasura raghub. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Kiai itu banyak Bu, tapi yang ngurusi londe kan jarang. Nah, berarti Gus Miftah kiai. Kok kiai londe kiai jarang gimana Bu Rektor ini? Kok Gus Miftah kiai lonte? Aduh parah ibu ini. Saya bilang segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu murah kecuali adab. Lah kiai itu banyak. Kalau yang ngurusi lonte jarang, berarti Gus Miftah kiai harusnya jarang malah bilang lonte loh. Aduh Bu. Tapi demi Allah demi Rasulullah Bu, saya di hadapan para PSK nggak pernah menyebut mereka PSK atau lonte. Mbak-mbak yang saya cintai. Kan nggak mungkin saya pengajian sama mereka para lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin. Dan nyatanya banyak yang bertobat, banyak yang masuk Islam. Alhamdulillah Bu. Makanya adik-adik yayan itu Anda pede saja, jangan sampai Anda insecure. Anda harus punya kepercayaan diri lebih. Aku ini mencari jabung gone maling. Alhamdulillah saya bisa membawa satu keluarga dari Belanda masuk Islam, dari Amerika, dari Jerman. Terakhir itu seorang artis Indonesian Idol yang murtad dari tahun 2009, namanya Nania Yusuf, seangkatan dengan Judika. Dia sudah murtad 11 tahun, ketemu saya 2 kali balik ke Islam. Ini yang sedang belajar Islam siapa Bu? Selin Evangelista. Wah, Pak moderator gak usah ikut-ikutan Mas. Apalagi kalau Anda ikut saya ngaji lokalisasi, saya pastikan Anda bisa masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Dan Bu Rektor tahu kan yang membela saya siapa? Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Miftah nggak usah digagas. Miftah itu bengkel, yang namanya orang masuk bengkel ya kotor. Itu Habib Lutfi. Makanya ketika dulu saya ngaji di klub malam di lokalisasi, ada orang 212 bilang begini, Miftah memalukan menjual agama dengan pengajian di klub malam dan lokalisasi. Jawaban saya waktu itu apa Bapak Ibu? Saya bilang, kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, pengajian di klub malam dan di lokalisasi lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Loh sekarang beginilah Pak dosen, ibarat orang sholat, Anda silakan jadi imam, Bapak silakan jadi khotib, Bapak silakan yang mimpin tahlil, yang mimpin yasin, yang mimpin pengajian. Miftah kelasnya di mana? Cukup sebagai orang yang ngepel WC. Karena saya meyakini sekhusyuk apapun Anda sholat pasti akan terganggu kalau WC-nya kotor. Makanya posisi saya sebagai pembersih WC, maafin muskilah, never mind, it does not matter, no what ora popo.
Santai bro, saya tak ngepel WC saja lah gitu. Makanya kenapa dulu saya ketika kuliah di Jogja bu, saya tinggal di masjid 4 tahun setengah, karena saya bikin membersihkan WC bu. Selain saya nggak kuat ngekos, lah kebetulan bu saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan bu, nggak ada makan-makan belas. Ya Allah, ya Allah. Lihat nanti bu, begitu saya pindah ke masjidnya orang NU, subhanallah, saya langsung berat badan 108 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Lagi mana dikit-dikit makan bu, yasinan makan, tahlilan makan, solawatan makan, mujahadahan makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi 7 hari gitu. Nanti rainnya kayak takir kabeh gitu. Insyaallah. Halo seliale. Kayak tidak saudara Nabi Muhammad ini cangkem takir kelihatan itu. Nah, adik-adik, apa 3 tantangan moderasi yang ingin saya sampaikan? Yang pertama, berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan, melampaui batas dan ekstrim, sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama adalah, ingat, memanusiakan manusia. Pemahaman keagamaan disebut berlebihan dan ekstrim jika justru mengingkari nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Contoh begini, saya mau cerita bu, awal mula titik poin kenapa Deddy Corbuzier itu masuk Islam. Jadi waktu itu bulan Ramadan, rame-ramenya kawan-kawan kita FPI itu gerebek rumah makan supaya ditutup di bulan Ramadan. Takbir, itu kan. Itulah bedanya takbir sekarang dengan dulu zaman penjajahan. Zaman penjajahan takbir ngusir Belanda, sekarang takbir nutup rumah makan. Gitu kan. Waktu itu saya datang ke tempat dia pertengahan bulan Ramadan, saya bawakan Mas Deddy Corbuzier nasi padang. Mas Deddy Corbuzier itu pola makannya 24 jam sekali, OCD. Jadi mohon maaf, kalau dia makan jam 12 siang, ya makan besok lagi jam 12 siang. Jadi cuma sekali dok makannya. Tapi sekali makan ya mohon maaf, ayam pop 20 gitu. Lah saya bawain dia. Kebetulan Mas Deddy itu sukanya nasi padang. Karena hidup saya itu prinsipnya seperti rumah makan, sederhana. Sederhana sih, tapi semuanya ada. Dan orang yang paling sabar tuh bu, itu pelayan restoran Padang. Mereka nggak pernah marah. Begitu kita masuk kita bilang, Mas punya otak, nggak marah dia, dicarikan gitu. Subhanallah, Mas punya otak ini. Makanya kalau ibu rektor tanya sama saya, Gus kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit bu, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Waktu itu dia saya dodok pintu kamarnya, tok tok tok, bro bangun makan. Dia kaget, gila lo bro, kenapa? Teman-teman kamu yang lain teriak-teriak di bulan Ramadan tutup rumah makan, lu malah bawain gua makan, kan gua kafir. Dia bilang, gua nggak puasa, kenapa lu bawain? Saya bilang, bro, orang puasa itu menurut saya tidak minta dihormati bro. Bagi saya apa? Justru orang berpuasa itu melahirkan pribadi yang terhormat. Karena bagi saya puasa itu untuk apa? Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Bukan penghormatan dari manusia. Makanya justru puasa itu melahirkan pribadi yang terhormat. Dia tanya sama saya, berarti Gus Miftah nggak setuju orang teriak-teriak nutup rumah makan di Ramadan? Oh no, saya nggak setuju. You tahu kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Iya, karena bulan Ramadan yang harus ditutup bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Itulah alasan kenapa orang puasa itu mulutnya bau. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya bapak dosen kalau istrinya minta emas gampang, diamlah. Kalau ibu-ibu, apanya? Ibu-ibunya? Oh bapak-bapak, karena pengalaman pribadi bu. Ya kalau ibu-ibu ngajak jalan bapak-bapak, ayo pak kita jalan. Bapak bilang, sorry bu nggak punya waktu. Nah, ingat waktu adalah uang. Berarti kalau diajak jalan nggak punya waktu, berarti bapak nggak punya uang. Makanya kalau istri saya minta uang, saya kasih waktu. Momen dasar ya. Maka kemudian apa? Gara-gara dialog kecil itu bapak ibu, kita lanjut ke YouTube ke podcast waktu itu. Kebetulan saya punya sumbangsi di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Dia waktu itu tanya sama saya, bro, saya mau tanya sama you,
Iman itu menurut orang Islam itu apa? Ini awal mula Dedi, kemudian betul-betul dia mantap dengan Islam. Saya jawab waktu itu dengan kitab kecil anak-anak ibtidaiyah, namanya kitab Jawahirul Kalamiyah. Di situ ada soal, ada jawab. As-soal, ma huwal iman? Iman itu apa? Jawab, al-imanu huwa anna taqida annallahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun bi jami'i sifatin nuqsan. Yang namanya iman itu apa? Meyakini bahwa Allah disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Ini Dedi orang pintar. Dedi itu kan orang yang mampu memberikan menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambut untuk dirinya sendiri. Waktu itu dia tanya, oh berarti Allah itu sempurna? Iya. Kalau sempurna nggak perlu dibela? Nggak perlu, saya bilang. Berarti Islam itu sempurna? Iya. Berarti nggak perlu dibela? Nggak perlu. Maka saya bilang, saya tidak setuju dengan front pembela Islam. Karena bagi saya, ketika Anda mengatakan saya membela Islam, you lebih hebat dibandingkan Islam. Ketika Anda mengatakan saya membela Allah, berarti you lebih hebat dibandingkan Allah. Logikanya bagaimana? Kenapa tersangka itu membutuhkan lawyer dan pengacara? Karena tersangka itu lemah, membutuhkan pendampingan dan pembelaan dari seorang lawyer dan pengacara. Lah kalau Anda mengatakan membela Allah, Anda mengatakan Allah lemah, nggak bisa dong. Justru kita yang harus dibela, bukan Allah. Saya kemudian katanya tidak pernah membaca ayat nahnu ansarullah. Itu mohon maaf, kita beda tafsir soal itu. Apa yang dimaksud dengan nahnu ansarullah? Bagi saya, yang perlu dibela itu bukan orang Islam, mohon maaf, bukan Islam, tapi Muslim. Harusnya front pembela Muslim. Contoh Rohingya, ketika orang Islam di Rohingya dianiaya, dibunuh, disiksa, kita datang dong untuk memberikan bantuan kepada mereka. Itu fair. Kalau Islam, al yauma akmaltu lakum dinakum, agama sudah sempurna bro, kita membela dari sisi apa? Langsung dibilang, ini masuk nih, gua bilang. Akhirnya seminggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya kaget. Serius loh? Iya, saya pengen masuk Islam. Saya bilang, gak usah. Ngomong ngeyel dia. Saya mau masuk Islam, gak usah. Gila lu ya. Yang lain ngajakin gua masuk Islam. Gua pengen masuk Islam melalui, kenapa lu gak mau? Dia bilang. Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja. Kamu gak akan kuat, saya bilang sama Dedi. Akhirnya saya bilang sama dia, bu, bapak-bapak, adik-adik, ini aja mas, kalau you pengen masuk Islam silahkan di Jakarta saja. Toh kamu punya banyak kenalan kiai, ustadz, ulama di Jakarta. Dia bilang apa? Lu ingat nggak ngomong sama aku? Dia bilang, dulu Gus Miftah bilang sama saya, kalau seandainya saya masuk Islam, wajah Islam saya seperti apa itu tergantung pintu masuknya. Iya bu, saya pernah bilang sama Dedi, kalau kamu masuk Islam, wajah Islammu besok seperti apa itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, Islam akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya itu marah, ya Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, Islammu akan penuh keramahan dan menyenangkan. Dedi bilang sama saya, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you not others. Saya bilang, kenapa? Kamu bilang Islam saya ramah. Jelas, kamu bisa kajian di kampus, di klub malam, pengajian umum, di pondok pesantren, di lokalisasi, kan aku bisa ikut. Matamu gue tak bilang. Artinya apa? Gara-gara ini bu, saya itu mencatat di pondok itu lebih dari 25 orang masuk Islam bukan karena kenal Islam bu, tapi cinta dengan gaya Islam saya. Antonio Sekodori dari Australia, dari Canberra, dia datang jauh dari Australia, ketemu saya di Jogja. Dia bilang, hey Gus Miftah, I am your followers, what do you want? I will to be Muslim. Saya tanya, apakah you tahu Islam? No, saya tidak tahu Islam apapun. Kenapa kamu ingin jadi orang Islam? Karena saya suka dengan cara beragama Anda. Artinya apa? Saya bilang sama Dedi, orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan kelakuanmu. Jadi kalau kamu pengen orang tertarik dengan agamamu, perbaikilah akhlak dan kelakuanmu. Nah, konsep itulah adik-adik, kemudian saya bawa ke klub malam. Saya sampaikan, ini loh agama yang moderat. Toh kemudian Allah menyampaikan dalam Al-Baqarah 143,
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, seimbang, balancing. Saya datang, nggak pernah saya menghakimi mereka. Mabuk, saya ajak. Ayo sholat, oke. Gus, sebelum sholat saya pengen mabuk dulu, silahkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dengan cara-cara seperti itu justru mereka bisa menerima. Maka kawan-kawan, adik-adik, sahabatku, pemahamannya adalah jangan sampai ajaran agama itu justru tidak memanusiakan manusia. Karena jika justru mengingkari nilai kemanusiaan, kita justru akan itu akan mengingkari agama. Banyak orang melakukan itu dengan mengatasnamakan agama. Kemudian yang kedua, tantangannya, munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama. Ada sebagian orang yang merasa paling paham, tafsir keagamaannya sajalah yang paling benar, lalu memaksa orang lain yang berbeda untuk mengikuti pahamnya, bahkan bila perlu dengan menggunakan cara paksaan dan kekerasan. Ini yang dimaksud melampaui batas dan berlebihan dalam beragama. Jadi klaim kebenaran sepihak lalu memaksakan kehendak. Adik-adik ingat, Allah itu menciptakan manusia untuk apa sih? Untuk mengenal dan menasihati, untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Tapi selama ini yang terjadi apa? Kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah, Bu, kita hakimi, kita tuntut. Tapi kalau kita salah, membela diri. Padahal ingat, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Nah, hari ini begitu gampang kita mengatakan tafsir kita paling benar. Padahal mohon maaf, kita menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu jelas salah. Man fasaral Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Coba anak-anak Usuluddin bahas itu di jurusan fakultas hadis itu. Jelas. Dan ini banyak. Contoh, satu ketika saya dapat mention tag di Instagram yang mengatakan apa? Awas, hati-hati lagu musyrik. Saya bingung, apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Ternyata lagu apa, Bu Rektor? Padamu negeri kami berbakti. Dia mengatakan apa? Lagu ini musyrik. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Ini kan pemerkosaan ayat. Ini namanya apa? Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung loh. Jaka sembung makan nasi pincuk, nggak nyambung, cok. Itu kan, ini dari mana? Saya kasih contoh yang paling sederhana. Mohon maaf, Bu, saya agak mau berdiri, Bu, pinggang saya sakit. Bu Rektor suka saya duduk apa berdiri? Bu Rektor suka saya duduk apa berdiri? Oh, tergantung katanya. Aduh, bahaya sekali Bu Rektor ini. Kalau mahasiswi suka saya duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri, Bu, gitu. Kenapa yang laki juga? Kamu nggak bisa berdiri, gitu. Saya kasih contoh betapa kemudian ayat itu multi tafsir yang paling sederhana saja. Nah, begitu saya berdiri, mbaknya langsung foto. Iya. Santai, Dok. Cintaku padamu seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak usah galau, Mas, kamu malah galau. Tuku bawang kleru mrico, kebaju sayang mong dianggep konco. Aduh. Semarang kaline budak sing disayang matane. Mbaknya motonya tolong mundur dikit, mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Ya, ya, ya. Codot, codot. Tolong nanti Mbak tukang fotonya pulangnya lewat jalan selatan ya, Mbak ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Mulai ngimpi, Windo. Tapi tolong kamu jangan ganggu saya, karena saya termasuk laki-laki yang setia.
Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Oh, masih gadis? Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Santai aja, Nduk. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap, bukan karena nafsu sesaat. Iya. Tapi sorry ya, Nduk, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Langsung motonya nggak mandek-mandek gitu. Nah, saya kasih tafsir kenapa pasti berbeda-beda, Pak. Kita lihat, kasih contoh kasus di depan kampus tercinta IAIN Metro. Ada orang kecelakaan, Bu. Insiden. Ada orang kecelakaan. Yang melihat 3 orang nih. Yang satu kiai, yang nomor 2 polisi, yang ketiga makelar. Kira-kira tafsirnya berbeda-beda nggak, Pak? Berbeda. Begitu yang lihat kiai, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kiai normatif. Begitu yang lihat polisi, apalagi lalu lintas, pasti dia akan mengatakan, kalau dilihat dari kecelakaannya ini kayaknya diawali dari melanggar lampu merah lalu lintas. Begitu yang lihat makelar, beda lagi, Bu. Ini motornya rusak 30%. Ini harga motor 10 juta. Ini kalau dijual masih laku 7 juta. Yo maklum, Bu, rai ini makelar ada. Kejadiannya sama. Tapi dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Apalagi ayat, Bu, yang segitu luar biasanya. Makanya mohon maaf, kalau orang mengatakan menurut Allah, tafsirnya begini. Pertanyaan saya, sejak kapan Anda menjadi wakilnya Allah? Kalau orang menafsirkan menurut Allah, itu pasti salah. Tapi kalau dia mengatakan menurut saya, walaupun tafsirnya itu salah, malah masih bisa dibenarkan. Kan relatif. Tapi kalau dia mengatakan menurut Allah, ini klaim kebenaran yang menurut saya hari ini banyak terjadi di Indonesia. Sehingga ngawur gitu. Sehingga ngawur. Lagu yang bertentangan dengan ayat ini. Demikian juga saya mendapatkan banyak sekali ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dengan kemauannya. Contoh begini, At-Taubah 89 atau 8 berapa itu? Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ayat ini dijadikan dasar untuk menolak tahlilan. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Mereka tidak pernah membaca. Yang dimaksud dengan ala ahadim minhum itu siapa? Padahal ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW akan mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang memusuhi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu Mbah Hasyim Muzadi ketika jadi ketua umum PBNU, yang dimaksud ala ahadim minhum itu 1 orang munafik, 2 orang kafir. Maka beliau mengatakan apa? Jenazah koruptor mati jangan disolatkan. Kenapa? Karena koruptor itu munafik. Karena ayatul munafiki salah satu, idza haddasa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Ini munafik. Lah, gobloknya kemudian adalah kenapa ini digebiah uyah melarang orang tahlilan. Makanya ada bahasa begini, Bu. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Yasin boleh, yasinan nggak boleh, solawat boleh, solawatan nggak boleh. Masa nggak bisa membedakan antara solawat dan solawatan? Bedanya apa, Bu? Solawat itu belum dibaca, Pak. Kalau sudah dibaca namanya solawatan. Tahlil itu belum dibaca, kalau dibaca namanya tahlilan. Masa gara-garaan nggak boleh? Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Yo kewer-kewer, Pak. Makanya pola beragama kita itu asik gitu loh. Kalau dulu dikit-dikit demo, aksi bela tauhid demo Monas, aksi bela ulama demo di Monas. Kalau kita nggak perlu, Bu. Aksi bela tauhid tahlilan, ya kan? Aksi bela negara istighosahan, aksi bela ulama manakipan,
Aksi bela Nabi sholawatan, aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela janda ya lamaran. Nah, itu. Oh, lah omonganku masuk, tapi raimu kayak dino minggu ra masuk. Terakhir, tantangan yang ketiga. Apa yang ketiga? Tantangan ketiga adalah pemahaman yang justru merongrong atau mengancam, bahkan merusak ikatan kebangsaan. Contoh, pemahaman orang yang atas nama agama lalu menyalahkan Pancasila, mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mengajarkan bahwa nasionalisme tidak penting karena tidak diajarkan agama. Ini adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan dan melampaui batas dalam konteks keindonesiaan. Cara pandang ini harus dimoderasi. Jadi yang dimoderasi diposisikan untuk diposisikan untuk berada di tengah, tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Itu cara beragamanya, bukan agama itu sendiri. Jadi mohon maaf, ada Ustadz Wahabi, saya tidak mau mencintai negara, gak ada dasarnya nasionalisme. Jujur saja yang mengatakan itu siapa? Ustadz Felix Saw. Dia mengatakan apa? Nasionalisme itu tidak ada dasarnya. Lucunya apa? Begitu Palestina dihajar oleh Israel, dia yang bela pertama kali. Bukan kok saya tidak membela Palestina, tetap saya simpati dengan Palestina. Yang saya maksud apa? Untuk mencintai negaramu kamu bertanya dalil, tapi untuk mencintai Palestina kamu tidak pernah bertanya dalil. Maka saya bilang, secinta-cintanya saya dengan Palestina tidak melebihi cinta saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Coba saya kasih contoh. Nabi Muhammad ketika pindah dari Mekah ke Madinah, pertama kali dia masuk Madinah, doa yang dibaca apa, Bu? Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asya. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Ini bermakna dua hal. Yang pertama, Kanjeng Nabi mencintai tanah Arab secara umum. Kemudian yang kedua, Kanjeng Nabi menjaga kearifan lokal, mencintai Mekah tapi juga mencintai Madinah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai Arab? Karena Nabi lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, meninggal dikuburkan di tanah Arab. Kenapa kita harus mencintai Indonesia? Jelas, hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, besar di Indonesia, berjuang di Indonesia, cari makan di Indonesia, dan kita besok meninggal dikuburkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa saya mencintai Indonesia. Bentuk kearifan lokal. Terakhir, Ibu ingat ketika Pak Jokowi memerintahkan semua kepala daerah untuk membawa tanah dan air ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Orang yang gak suka bilangnya apa? Mas, klenik Bu, Jokowi presiden bikin istana kok percaya sama dukun. Makanya ada orang mengatakan apa? Ibu kota Jakarta dipindah ke Kalimantan, tempat buangan setan jin demit iblis yang sekarang di sidang. Yang terjadi apa? Menurut Abah Lutfi, kalimat ini tidak menghargai lita'arofu. Al-Hujurat ayat 13. Yang namanya lita'arofu itu apa, Mas Moderator? Aku mengenal Anda, apakah Anda orang Jawa atau orang Lampung? Kalau Anda orang Lampung, mengenal budayanya, adat istiadatnya, kebiasaannya. Demikian juga sebaliknya. Sehingga apa? Ketika kita paham dengan product knowledge budaya lain, maka kita tidak akan pernah menghinanya. Maka ketika orang ini mengatakan Kalimantan tempat buangan setan jin demit iblis, orang Kalimantan marah. Kalau saya ditanya, Gus, apa pendapatnya ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, enggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya, santai aja Bu, kenapa sih kita buat susah? Nah, spirit yang dibawa oleh Presiden Jokowi adalah kearifan lokal. Satu, persatuan. Dua, menjaga kearifan lokal. Makanya kalau Mas Moderator ingat, ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran bandang, Hajar Aswad lepas dari Ka'bahnya. Apa yang menjadi konsensus? Barang siapa masuk masjid pertama kali,
dia berhak untuk memasangkan Hajar Aswad. Yang masuk pertama kali siapa mas? Muhammad muda. Apa yang beliau lakukan? Nabi Muhammad tidak egois, karena tahu semua kabilah punya kepentingan, beliau minta kain panjang dan lebar. Kemudian apa? Hajar Aswad ditaruh di atasnya, seluruh kabilah diminta untuk memegang ujung-ujungnya, sudutnya. Sehingga ketika kain ini mendekatkan kepada Ka'bah, Nabi Muhammad baru yang memindahkan ke tempat asalnya. Apakah kita nggak berpikir semangat yang digunakan oleh presiden ketika minta semua tanah dan air secara simbolis dibawa ke Kalimantan? Satu, semangat menjaga perbedaan. Kemudian yang kedua, semangat persatuan. Dan yang ketiga, menghargai kearifan lokal. Sehingga seluruh bangsa Indonesia, apapun suku agamanya, dari manapun provinsinya, memiliki sense of belonging terhadap ibu kota Nusantara. Kenapa dibilang klenik, Pak? Coba kita lihat Kanjeng Sunan Kalijogo membuat Masjid Demak. Itu kan proyeknya Kalijogo, Bu. Tapi semua wali dilibatkan. Kenapa? Karena Kalijogo menghargai semua perbedaan, menghargai kearifan lokal. Maka saya bilang, kalau bangsa ini pengen besar, yuk kita bersatu. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Goblok. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Goblok. Yang paling goblok siapa? Kita yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton. Nah, makanya kita jaga Superman. Kalau sempak itu, Bu, saya mengatakan begini, kecerdasan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Untuk memberikan closing pada siang hari ini sebelum kita tutup, bangsa Indonesia adalah rumah besar yang menaungi siapa saja tak pandang perbedaan yang ada. Di bangsa ini perbedaan akan merekatkan bukan meretakkan. Perbedaan menjadi alasan untuk saling mengisi, bukan memusuhi. Perbedaan jadi alasan untuk bersanding, bukan bertanding. Kita bersanding untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kita bersanding untuk membawa pencerahan. Kita bersanding untuk memberdayakan. Karena dalam bingkai kebaikan kita semua sama, dalam bingkai kebangsaan kita semua setara. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka aku akan jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan kuhargai pendapat orang lain. Jika masih ada yang mempermasalahkan dua hal itu, dia adalah manusia amatiran. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Rasa hormat yang kau berikan kepada orang lain merupakan cerminan rasa hormat yang kau berikan pada dirimu sendiri. Akhirnya Bapak Ibu dan adik-adik, sebagai closing statement, lihatlah kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.